Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan membahaskan tentang zakat fitrah. Kewajiban membayar zakat fitrah itu bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Kewajiban membayar zakat fitrah itu dibebankan kepada setiap orang Islam, sudah balik maupun belum, kaya maupun miskin, dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari-hari. Kalau di dalam kitab Al-Ghaya wa Taqrib, di situ mengatakan tajibu zakatul fitri bisalasati asya'a. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan karena 3 hal. Yang nomor 1 adalah al-islamu, Islam. Nomor 1 adalah orang tersebut Islam. Nomor 2, ghurubi syamsi min akhiri yaumi min syahri Ramadan. Nomor 2, terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaumi, yaitu adalah adanya kelebihan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya pada saat hari itu. Zakat fitrah ini dibayar maksimal selambat-lambatnya adalah pada sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an intamarin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wa zakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'atta qabla khurujin nasi ila sholati, yang berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas orang Islam, baik budak atau orang biasa, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Dan beliau memberitahukan membayar zakat fitrah itu sebelum berangkat ke masjid atau sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pekerja urusan zakat, orang-orang yang dijinakkan hatinya, budak yang sedang berikhtiar menebus dirinya untuk menjadi orang merdeka, orang-orang yang mempunyai hutang, orang-orang yang berperang untuk agama Allah, dan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sebagai suatu ketepatan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Dalam golongan
dalam golongan yang berhak menerima zakat sesuai ayat di atas, yaitu nomor 1 orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya dan tidak mempunyai harta atau tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Lalu nomor 2 orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Lalu nomor 3 pengurus zakat, dia yang mengumpulkan zakat dan membagikannya. Lalu nomor 4 adalah mu'alaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam, dan bagi orang kafir yang baru masuk Islam dan memiliki iman yang masih lemah. Nomor 5 adalah untuk memerdekakan budak. Hal ini juga mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Kemudian nomor 6 adalah orang yang memiliki hutang. Nomor 7 orang yang berjuang di jalan Allah. Dan nomor 8 orang yang dalam perjalanan yang tidak maksiat dan kehabisan bekal di tengah perjalanan. Selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Nomor 1, besarnya zakat fitrah adalah 1 sok, yaitu 2176 gram atau 2,2 kilogram dalam bentuk beras atau makanan pokok. Dalam prakteknya, hal ini digenapkan menjadi 2,5 kg untuk kehati-hatian, dan ini dianggap baik oleh para ulama. Lalu yang kedua, menurut mazhab Hanafi, diperbolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk uang jika dianggap lebih bermanfaat bagi musahiknya. Lalu ketiga, waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak awal puasa Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kalau setelahnya, maka dianggap sebagai sedekah sunnah. Sebagaimana sabda Nabi, faman adaha qabla sholati fahiya zakatan maqbula wa man adaha ba'da sholati fahiya sedekatu minas sedekati. Yang artinya, barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya sah. Dan apabila dia mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri, maka dianggap sebagai sedekah sunnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang keempat, zakat fitrah boleh dikeluarkan langsung kepada mustahik atau melalui amil zakat. Nomor 5 adalah amil atau panitia zakat fitrah boleh membagikan zakat fitrah setelah melakukan sholat Idul Fitri dikarenakan udzur syar'i. Lalu nomor 6, jika terjadi perbedaan hari raya, maka panitia zakat fitrah yang berhari raya dahulu tidak boleh menerima zakat setelah mereka mengerjakan sholat Idul Fitri. Nomor 7, yang terakhir, panitia zakat hendaknya mendoakan kepada orang yang membayar zakat agar ibadahnya selama di bulan puasa Ramadan diterima dan mendapatkan pahalanya. Doa yang sering dibaca oleh yang menerima zakat diantaranya, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Lalu zakat tidak boleh diberikan kepada orang, yaitu 1 orang yang kaya. Kemudian
kedua adalah orang kafir. Dan ketiga, orang keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulan dari video ini adalah mari kita mengeluarkan zakat sebagai bentuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga dan pensucian diri dalam bulan Ramadan ini atas perbuatan-perbuatan yang jelek. Sekian dari saya, semoga yang kita bahas kali ini, yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.